Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat snack jajanan, yaitu donsis crispy atau donat sosis crispy. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus untuk video berikutnya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Nah, untuk pertama aku akan membuat rotinya terlebih dahulu. Jadi siapkan air hangat kukuh, lalu gula pasir, sejumput garam, lalu ini ada 1 butir kuning telur, margarin, lalu ragi roti, tepung terigu pro tinggi, tepung terigu yang pro sedang. Jadi aku menggunakan 2 ya, aku kombinasikan. Nah, untuk airnya ini hangat kukuh ya, saat disentuh dengan jari sudah tidak panas. Lalu juga siapkan sedikit ovalet atau bisa diganti dengan SP atau TPM. Selanjutnya aku akan kembangkan terlebih dahulu untuk ragi. Jadi ambil 1 sendok makan ragi roti, tambahkan dengan sedikit gula pasir, lalu masukkan untuk air hangat kukuh, biarkan selama 2-5 menit. Lalu selanjutnya akan aku campur untuk tepung terigu, gula pasir, kuning telur, SP atau ovalet, juga bisa diganti dengan TPM ya. Jadi 3 itu kegunaannya sama. Lalu masukkan untuk ragi yang sudah kita kembangkan tadi sedikit demi sedikit hingga tercampur rata semua. Untuk airnya sesuaikan ya, sedikit demi sedikit saja memasukkannya. Jadi kalau nanti konsistensinya sudah pas, jangan ditambahkan lagi supaya tidak kelembekan. Supaya cepat kalis akan aku uleni dengan menggunakan tangan. Lalu selanjutnya tambahkan garam juga margarin, lalu uleni kembali hingga menjadi kalis. Nah, supaya lebih bisa gampang untuk mengulennya akan aku pindahkan ke papan. Terlebih dahulu untuk papannya akan aku tabur dengan sedikit tepung. Lalu uleni kurang lebih waktunya antara 7-10 menit hingga adonannya menjadi kalis. Jadi di sini harus sabar ya. Memang capek mengulennya, tapi tidak apa-apa. Kalau kalian tidak mau mengulennya manual, boleh menggunakan mixer. Gunakan mixer yang jenisnya spiral. Kalau sudah kalis, lalu akan aku diamkan selama 1 jam hingga mengembang ya, dengan ditutup rapat seperti ini. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang, akan aku kempiskan, lalu akan aku timbang ya, dan akan aku bagi menjadi 12 bagian yang sama berat. Untuk per bulatannya seberat 40 gram. Jadi menjadi 12 bulatan dengan berat yang sama masing-masing, yaitu 40 gram. Lalu setelah itu bentuk menjadi bulat semuanya dan diamkan selama 20 menit hingga mengembang sempurna.
Jangan lupa ditutup ya dengan menggunakan serbet seperti ini supaya nanti kulit permukaannya tidak kering. Lalu di sini aku akan siapkan bahan untuk isian. Ini ada daun selada yang sudah aku cuci bersih. Lalu juga ada saus. Di sini aku menggunakan saus sambal, saus mayonnaise. Kemudian ada 2 butir putih telur serta tepung terigu. Lalu juga ada tepung panir, pilih yang butirannya lembut ya. Lalu juga sosis sapi, ini nanti akan aku potong menjadi 2. Selanjutnya akan aku campur untuk bahan baluran, ada putih telur, lalu tepung terigu serta sedikit air, campur hingga menjadi satu dan sisihkan seperti ini. Dan ini untuk tepung panirnya, jika kalian punya tepung panir yang kasar kalian bisa blender ya. Kalau sudah lembut nggak usah di blender, nanti terlalu lembut. Nah ini sudah 20 menit aku kembangkan. Lalu akan aku baluri dengan putih telur tadi. Jadi celupkan ke adonan putih telur terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya baluri dengan menggunakan tepung panir. Nah, kenapa aku memilih tepung panir yang lembut? Supaya nanti untuk hasilnya tidak terlalu keras ya untuk bagian luarnya. Jadi sedikit lembut dan crunchy saja. Lakukan ke semua adonan. Lalu setelah selesai biarkan selama 5 menit saja dan siap untuk kita goreng. Lalu siapkan minyak yang banyak ya, dan juga apinya gunakan api yang kecil dan goreng untuk donatnya hingga berwarna kuning keemasan. Jangan sering dibolak-balik supaya terbentuk white ring. Nah, selanjutnya kalau sudah berwarna kuning kecoklatan atau keemasan, angkat lalu tiriskan dan biarkan dingin terlebih dahulu. Jadi untuk satu resep yang aku berikan 250 gram tepung terigu tadi menjadi 12 donat ya, dengan berat masing-masing 40 gram. Oke, dan ini sudah semuanya aku goreng, lalu akan aku dinginkan terlebih dahulu. Selagi menunggu donatnya dingin, akan aku goreng untuk sosisnya. Jadi gunakan minyak yang sedikit saja, antara 2-3 sendok sayur minyak, lalu goreng sosis. Jadi sosis tadi aku belah menjadi 2 seperti ini, goreng sebentar. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk rotinya akan aku potong di bagian tengahnya seperti ini. Gunakan pisau atau gunting makanan juga bisa. Lalu selipkan untuk daun selada dan juga sosisnya di bagian tengahnya. Jadi ikuti saja ya seperti apa yang aku contohkan. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, jika semuanya sudah, lalu akan aku semprotkan di atasnya saus sambal dan juga saus mayonnaise supaya lebih rapi. Di sini aku menyemprotkannya menggunakan plastik piping bag atau plastik segitiga ya. Lakukan ke semuanya secara bergantian. Jadi ini pertama aku semprot dengan saus sambal, kalian bisa ganti dengan saus tomat. Lalu nanti di atasnya akan aku semprot juga dengan menggunakan saus mayonnaise seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini siap untuk di packing ya. Kalian bisa packing dengan menggunakan dos atau mika. Per
Satuannya untuk donsis ini bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500. Aku sarankan di sini 2.500 ya, supaya untungnya lebih banyakkan sedikit. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Anak-anak pastinya akan suka ya untuk donsis ini, dan juga praktis untuk isian snack box atau juga untuk dijual begitu saja. Nah, ini seperti ini, teksturnya sangat lembut dan juga crunchy di bagian luarnya. Oke, demikian saja resep donsis dari aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari singkong ya. Ini dari singkong menjadi jajanan ala barat. Bisa banget untuk ide jualan isian snack box. Namanya pizza singkong. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan bahan topping, ada bawang bombay, paprika merah, kuning dan hijau, jamur kancing serta sosis yang sudah dipotong. Kemudian untuk sausnya ada saus tomat, saus sambal serta 1 sendok teh daun oregano. Nah, kemudian kukus 100 gram singkong sampai empuk. Kalau sudah empuk, selagi masih panas langsung aja dihaluskan. Jika sudah halus seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan yang lain. Aku siapkan di sini tepung terigu sebanyak 150 gram. Untuk tepung terigunya ini gunakan yang pro sedang ya. Dan untuk singkongnya itu pastikan sudah dingin, jangan selagi panas, karena kalau masih panas nanti raginya akan mati. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masukkan 2 gram atau 1 sendok teh ragi roti, untuk mereknya bebas ya. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya akan aku campur atau aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 80 ml air matang. Ini yang suhu ruangan ya, sedikit demi sedikit. Kemudian aduk hingga tercampur. Jadi dikira-kira aja, kalau 80 ml kebanyakan boleh dikurangi supaya tidak terlalu lembek ya. Oke, setelah itu akan aku ulend dengan menggunakan tangan ya, hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin, juga sejumput garam atau setengah sendok teh ya. Lalu setelah itu akan aku ulend hingga menjadi kalis dan elastis. Selanjutnya tutup rapat dan diamkan selama 40 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 40 menit ya, kemudian adonan sudah mengembang. Lalu untuk adonan ini akan aku kempiskan dan akan aku bagi masing-masing dengan berat 50 gram. Jadi aku di sini karena beratnya 50 gram menjadi 7 loyang ya, dengan ukuran diameter 10 cm. Dan itu ada sisa sedikit, kurang lebih 25 gram. Jadi nanti aku sekalian aja yang 25 gram itu aku jadikan sebagai pizza juga. Jadi tidak ada yang dibuang walaupun yang satu ukurannya kecil. Oke, setelah itu dibikin bulatan seperti ini semuanya ya. Dan ini ada yang sisa satu nanti kecil berukuran 25 gram. Oke, siapkan loyang mini berdiameter 10 cm yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian pipihkan untuk adonan, lalu letakkan ke dalam loyang seperti ini. Jadi ini namanya loyang mini pizza ya. Kalian bisa beli di toko bahan kue maupun secara online.
Selanjutnya tusuk-tusuk di bagian permukaannya dengan menggunakan sendok garpu. Ini tujuannya supaya adonannya itu tidak bergelembung ya, tidak mengembang besar. Karena nanti di bagian tengahnya seperti biasa atau di bagian permukaannya ya, kalau pizza itu kan diberikan topping. Oke, setelah semuanya ditusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu, lalu aku di sini siapkan untuk toppingnya. Jadi pertama akan aku olesi dengan saus terlebih dahulu, kurang lebih 1 sendok makan ya. Ratakan di permukaan seperti ini, hanya di bagian tengahnya aja. Nanti untuk di bagian pinggirnya akan aku oles dengan menggunakan kuning telur supaya nanti warnanya tetap cantik kalau sudah matang. Jika semuanya sudah diolesi dengan topping saus, lalu akan aku berikan topping sayuran, ada bawang bombay, kemudian juga aku berikan jamur, di sini jamur kancing ya. Lalu juga paprika kuning, paprika hijau serta paprika merah. Lalu juga akan aku tambahkan dengan sosis. Nah, di sini karena hanya akan aku makan sendiri, tentunya kalian kalau ingin dijual kembali, toppingnya boleh dikurangi ya, jangan sebanyak ini, supaya nanti harganya bisa masuk untuk dijual, jadi tidak terlalu mahal. Tapi kalau mau menggunakan topping yang banyak seperti ini juga boleh. Oke, nah jika kalian kesulitan mendapatkan paprika ataupun jamur, boleh diisi dengan menggunakan jagung manis dan juga sosis. Karena kebetulan aku di rumah ada jamur dan juga paprika, jadi di sini untuk toppingnya aku bikin lengkap. Nah, untuk sausnya itu dicampur jadi satu ya, dari saus tomat, saus sambal dan juga daun oregano. Jadi untuk membuat cita rasa pizza banget, kalian wajib menambahkan dengan daun oregano kering. Kalau menurut aku ya, daun oregano kering itu tidak boleh di skip kalau membuat pizza. Nah, selanjutnya berikan juga taburan keju parut di atasnya. Kalau kalian punya keju mozzarella, boleh diganti dengan keju mozzarella, tentunya hasilnya akan lebih enak lagi. Oke, setelah semuanya ditabur dengan keju parut, lalu di bagian pinggir-pinggirnya akan aku berikan olesan 1 butir kuning telur. Jadi di pinggiran yang berwarna putih ya, supaya nanti hasil warnanya saat sudah matang itu menjadi kuning keemasan. Oke, semuanya sudah selesai. Kemudian akan aku oven. Untuk mengovennya di sini selama 40 menit, api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, kalau sudah matang, baru nanti didinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin dikeluarkan dari loyangnya. Ini juga bisa banget ya di oven dengan menggunakan oven tangkring. Gunakan oven tangkring dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk lama waktunya tambahkan 10 menit untuk mengovennya. Nah, ini akan aku tunggu terlebih dahulu hingga dingin. Setelah dingin aku keluarkan dari loyang dan hasilnya seperti ini. Cantik banget. Rotinya juga lembut dan ini di luar ekspektasi ya. Ternyata untuk membuat roti dicampuri dengan menggunakan singkong kukus itu hasilnya lebih lembut teksturnya. Nah, ini ya, dan aku diamkan di suhu ruangan sampai 2 hari aja masih tetap lembut untuk hasil rotinya ini. Untuk di suhu ruangan, pizza ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena kita menggunakan topping basah ya. Untuk rotinya sendiri bisa bertahan di suhu ruangan itu bisa 3 hari.
Nah, untuk hasilnya sangat lembut banget seperti ini, dan ini rasanya enak banget. Tidak disangka kalau ini ada campuran singkongnya. Untuk harga jualnya sendiri dengan diameter 10 cm seperti ini bisa dijual 5.000 sampai 6.000 rupiah. Cara packingnya bisa kalian masukkan ke dalam plastik OPP atau bisa juga dimasukkan ke dalam dus. Oke, demikian tadi saja ya olahan singkong ala aku menjadi pizza singkong. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat olahan dari Indomie ya. Nah, ini akan menjadi snack yang sangat enak dan juga unik rasanya. Nah, seperti apa untuk proses cara pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Nah, untuk bahannya di sini aku menggunakan Indomie goreng. Dan tambahan untuk sayurannya di sini ada bawang bombay yang sudah aku potong atau iris memanjang, brokoli serta wortel yang sudah aku rebus setengah matang ya. Lalu juga ada keju yang aku potong dadu, juga sosis, daun bawang serta daun seledri. Lalu juga telur. Nah, bagi yang kurang jelas di sini akan aku tulis ya untuk bahan dan bumbu-bumbunya, serta nanti juga cek di kolom deskripsi, di sana aku tulis kembali. Terlebih dahulu akan aku rebus untuk mie-nya. Bumbunya diambil terlebih dahulu ya. Lalu rebus mie hingga setengah matang saja, jangan sampai terlalu matang ya, supaya nanti tidak kelembekan. Nah, kalau sudah matang lalu angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Lalu untuk bumbu Indominya akan aku tuang ke wadah seperti ini semuanya ya. Dan tambahkan juga untuk telur. Kemudian aduk hingga tercampur rata, dan di sini supaya memudahkan cara kerja aku nanti akan aku pindahkan ke gelas takar. Kalian juga bisa kok menggunakan sendok sayur ataupun sendok makan untuk menuangnya. Nah, kalau sudah siap semuanya, baru kita ke proses selanjutnya. Kemudian siapkan wajan. Di sini aku menggunakan wajan cetakan kue lumpur ya. Lalu gunakan api yang sangat kecil, jangan terlalu besar ya. Dan tambahkan minyak sedikit di dalam wajan. Lalu setelah itu masukkan mie yang sudah kita rebus tadi. Jadi untuk memasaknya gunakan api yang kecil supaya tidak mudah gosong ya. Lalu tuang untuk adonan telur dan juga bumbu secukupnya saja.
Dan tambahkan di sini di atasnya sayuran, ada bombay, lalu juga ada brokoli, wortel, daun bawang, daun seledri, keju, serta sosis di atasnya. Sebenarnya untuk sayurannya bisa juga sih nggak usah direbus terlebih dahulu, tapi jika kalian takut nanti sayurannya tidak begitu matang, boleh direbus terlebih dahulu ya. Untuk kejunya, gunakan keju apa aja, tapi kalau menggunakan keju mozzarella itu akan lebih cantik dan lebih bagus tampilannya ya. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku menggunakan keju cheddar biasa aja. Nah, kalau sudah, lalu akan aku tutup dengan tutupnya dan biarkan hingga sayurannya matang. Nah, ini ya, kalau sudah dirasa bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, angkat dan siap untuk disajikan. Nah, kalau sudah, lalu akan aku semprotkan di atasnya dengan mayones. Dan juga akan aku tambahkan saus di atasnya. Nah, di sini untuk sausnya aku menggunakan saus pizza ya, yang ada irisan dagingnya. Nah, untuk kalian boleh menggunakan saus sambal ataupun saus tomat, jadi sesuaikan dengan selera kalian saja masing-masing. Nah, lalu untuk olahan Indomie ini siap untuk sajikan hangat, tentunya akan lebih nikmat, bisa untuk snack atau mungkin untuk sarapan pagi. Oke, demikian saja untuk resepku kali ini, olahan Indomie ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku akan membuat resep yaitu sus isi mayo. Simak ya. Jadi untuk semua bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap beserta dengan takarannya. Nah, di sini aku menggunakan bahan untuk kulit susnya, bahan sayuran dan juga bahan isian dagingnya. Jadi simak ke video berikutnya. Pertama akan aku tumis untuk isian dagingnya. Jadi panaskan minyak, lalu tumis bawang bombay hingga layu. Selanjutnya masukkan untuk daging ayamnya. Tunggu hingga daging ayamnya setengah matang. Masukkan untuk wortelnya, tambahkan garam, merica dan juga gula pasir. Nah, di sini aku menggunakan sedikit gula pasir sebagai penyeimbang rasa karena aku tidak menggunakan MSG. Masak ayam hingga airnya menyusut, lalu setelah itu dinginkan. Tambahan untuk bahan sayurannya aku menggunakan mayones. Ada mayones pedas serta mayones tidak pedas, daun selada, tomat yang sudah dipotong, telur
rebus, lalu ketimun, selada yang sudah dipotong-potong juga, serta daging ayam yang sudah dimasak. Ini adalah bahan untuk kulit daripada susnya. Jadi aku menggunakan air, tepung terigu pro sedang, telur, margarin atau butter, juga garam. Panaskan wajan atau panci anti lengket dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Masukkan atau masak air. Tambahkan juga untuk margarin. Lalu tambahkan garam dan masak hingga air mendidih dan juga margarinnya larut. Nah, setelah airnya mendidih, lalu matikan api kompornya. Setelah api kompornya kita matikan, lalu masukkan yaitu tepung terigu dan aduk hingga tepung terigu tercampur semua dengan bahan-bahan yang kita panaskan. Dan setelah tercampur semua, nyalakan apinya, masak kurang lebih 3-4 menit saja, lalu angkat dan dinginkan. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak ada kerak. Setelah adonan dingin, lalu siapkan pengaduk atau boleh di mixer. Nah, aku aduk dengan manual, tapi aku aduk dengan menggunakan mixer. Pastikan untuk adonannya benar-benar sudah dingin. Lalu masukkan untuk telurnya satu persatu. Mixer hingga tercampur rata, atau aduk dengan menggunakan pengaduk manual juga bisa, hingga semua tercampur rata. Lalu siapkan plastik segitiga dan masukkan adonannya ke plastik segitiga. Plastiknya gunakan 2, yang lapisan pertama itu akan kita kasih split agar nanti saat menyemprotkan adonannya berbentuk bagus. Untuk cetakan pie-nya terlebih dahulu olesi dengan margarin, lalu semprotkan adonan seperti ini. Kalau tidak ada, boleh langsung disemprotkan ke loyang. Sudah selesai, aku semprotkan seperti ini. Jika tidak ada cetakan pie, boleh langsung ke loyang, tapi terlebih dahulu loyangnya dioles dengan margarin. Lalu oven dengan suhu 180 derajat dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Sesuaikan dengan karakter dari oven kalian masing-masing. Setelah 20 menit dinginkan untuk kulitnya, baru setelah dingin keluarkan dari cetakan.
Nah, ini sudah aku keluarkan dari loyang atau cetakannya. Dan sekarang saatnya kita menyiapkan untuk isiannya. Itu campur, ada ketimun, daun selada yang sudah aku potong halus, lalu daging ayam dan wortel yang kita masak tadi. Lalu tambahkan untuk mayonesnya. Di sini aku menggunakan mayones pedas dan yang tidak pedas, jadi sesuaikan dengan selera kalian. Aduk, lalu siap untuk kita masukkan ke dalam susnya, kulit susnya. Akan aku gunting untuk susnya. Aku menggunakan gunting khusus makanan ya. Kalau tidak ada boleh menggunakan pisau, tapi untuk hasilnya lebih rapi dengan menggunakan gunting. Tambahkan untuk daun seladanya, daun selada yang utuh. Lalu di atasnya tambahkan sayuran yang sudah dikasih mayones dan daging ayam, lalu juga tomat serta telur rebus yang sudah dipotong. Lakukan hingga semua sus selesai. Nah, ini kesemuanya sudah selesai. Jadi satu adonan atau satu resep tadi jadi 18 sus. Selamat mencoba buat sahabatku semua di rumah. Terima kasih, sampai ketemu kembali di resep-resep aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.